struktur defending yang dimiliki oleh Indonesia nggak begitu rapi, kerap terjadi. Ya walaupun ada beberapa kali jelas 4-3-3 terbentuk, namun dengan gaya permainan yang dimiliki oleh Maroko merusak defending 4-3-3 yang dibentuk Nero ya dari coach Bima Sakti. Ya saya rasa satu poin yang susah payah tetapi ya tetap satu poin kan. Keok dari Maroko tembus 16 besar nyaris mustahil. Bahwasanya di pertandingan menghadapi Maroko, Indonesia memiliki masalah dari basic dasar permainan sepak bola. Kesalahan-kesalahan mendasar. Ya, pertama passing yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia bisa teman-teman lihat tidak begitu prima. Kemudian yang kedua, kontrol bola. Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Maroko pada pertandingan penutup grup A Piala Dunia U17 2023 di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Kamis 16 November 2023. Garuda Asia tumbang 1-3 dan terancam gagal lolos ke babak 16 besar. Anas Alawi merobek gawang timnas U17 melalui penalti di menit ke-29. Hadiah tendangan 12 pas didapat setelah Welber Jardim menjatuhkan Muhammad Hamoni di area terlarang. Maroko menggandakan keunggulan lewat Abdel Hamid Aid Baudal di menit ke-38 sebelum Nabil Ashura di menit ke-42 memperkecil kedudukan bagi Indonesia. Singa Atlas akhirnya memastikan kemenangan lewat gol Mohamed Hamoni di menit ke-64. Hasil ini membuat Indonesia tetap menempati peringkat 3 grup A dengan perolehan 2 poin. Pertandingan dimulai, Morten Krog dari Denmark bertindak sebagai wasit pertandingan. Indonesia memulai pertandingan dengan positif. Mereka mendapat sepak pojok usai serangan di sisi kiri pertahanan Maroko. Namun, tim tamu mendapat peluang terlebih dahulu. Beruntung, tendangan Anas Alawi masih melebar. Arhan Gaga melepas tembakan yang mudah diantisipasi kiper Maroko. Namun, secara keseluruhan, Singa Atlas mampu meredam serbuan Indonesia dengan permainan tenang. Mereka bahkan nyaris memimpin jika tendangan Anas Alawi tidak dibuang Hanif Ramadan di garis gawang. Maroko terus mengancam, kali ini lewat tendangan jarak jauh Abdel Hamid Malik. Namun, usahanya bisa dimentahkan oleh kiper Ikram Al-Ghifari. Indonesia tidak bisa lolos dari tekanan Maroko. Namun, usaha mereka selalu gagal. Tekanan Maroko akhirnya berbuahkan kesalahan. Welber Jardim menjatuhkan Muhammad Hamoni di area terlarang. Anas Alawi yang bertindak sebagai algojo tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa negaranya memimpin di menit ke-29. Di tempat terpisah, Ekuador sudah memimpin 1-0 atas Panama berkat gol Elkin Ruiz. Kondisi tertekan membuat pemain Indonesia kehilangan disiplin. Figo Dennis dan J. Dabin mendapat kartu kuning karena melanggar lawan. Maroko mempertegas dominasi atas Indonesia. Kapten Abdel Hamid Aid Budal menanduk sepak pojok untuk mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-38. Namun, Indonesia memperkecil ketertinggalan beberapa menit berselang melalui tendangan bebas Nabil Ashura di menit ke-42. Tidak ada tambahan gol di waktu tersisa. Indonesia tertinggal 1-2 pada babak pertama laga Piala Dunia U17 2023. Babak kedua dimulai. Indonesia memasukkan striker Ahmad Zidane untuk menggantikan Figo Dennis untuk menambah daya dobrak. Tidak mau kalah dari Nabil Ashura, gelandang Maroko Abdel Hamid Mali mengancam dari tendangan bebas. Namun, sepakannya masih melebar. Indonesia mendapat tendangan bebas yang diambil Ahmad Zidane.
Tendangannya mengenai tangan pemain Maroko Abdel Hamid Mali yang menjadi tembok. Meski mendapat rekomendasi VAR untuk melihat tayang ulang, Krok tidak memberikan tendangan penalti. Maroko mendapat peluang tidak lama berselang. Beruntung tandukan Anas Al-Houi melebar. Jidabin kemudian keluar digantikan Amar Barkik. Turut masuk Jehan Palevi menggantikan Nabil Asyura. Jehan Palevi langsung mendapat peluang, tapi eksekusinya belum tepat sasaran. Maroko jadi tim yang akhirnya mengubah skor. Melalui serangan cepat, winger kiri Mohamed Hamoni menerobos pertahanan Indonesia sebelum melepas tendangan yang gagal diantisipasi Ikram Al-Ghifari pada menit ke-64. Maroko unggul 3-1 atas Indonesia. Keunggulan 2 gol tidak membuat Maroko mengendurkan serangan. Mereka berkali-kali mendapat peluang meski tidak ada yang berbuah gol. Pada laga lain, Panama sukses menyamakan kedudukan melalui Aldemar Jimenez. Indonesia kehabisan waktu. Jangankan peluang, mereka kesulitan mencapai gawang Maroko. Sebaliknya, Singa Atlas terus membuang peluang untuk memperbesar keunggulan. Ofisial pertandingan memberi tambahan waktu 9 menit, namun skor tidak berubah. Pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti ogah mencari kambing hitam atas kekalahan timnya melawan timnas Maroko U17. Ia mengaku siap bertanggung jawab penuh atas hasil yang kurang maksimal ini. Timnas Indonesia U17 harus menutup pertandingan terakhir Grup A Piala Dunia U17 dengan kekalahan. Berhadapan dengan timnas Maroko di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Garuda Asia tumbang dengan skor 3-1. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia U17 sudah hampir pasti gagal ke babak 16 besar. Meski ada secercah peluang tipis untuk lolos. Meski begitu, Bima Sakti mengaku bertanggung jawab penuh atas hasil ini. Kekalahan ini saya tanggung jawab. Demikian ungkap Bima Sakti saat ditemui awak media seusai laga. Bima menyebut bahwa dirinya bertanggung jawab atas kekalahan ini karena anak asuhnya membuat sejumlah kesalahan yang pada akhirnya merugikan tim mereka sendiri. Saya bertanggung jawab karena tadi ada kesalahan dan ada momen-momen yang harus kami perbaiki. Demikian sambung Bima. Ini menjadi momentum bagi sepak bola kita, bahwa sepak bola kita bisa berkembang dan bisa berprogres. Dan ini menjadi PR buat kita semua untuk membangun sebuah tim. Perlu semua stakeholder sepak bola Indonesia bisa membuat terbaik ke depan untuk pembinaan usia muda kita. Demikian ucap Bima Sakti. Disinggung mengenai masa depannya, Bima Sakti mengaku masih gelap apakah ia bakal melatih timnas Indonesia U17 lagi atau tidak. Ia menyerahkan seluruh keputusan kepada PSSI, apakah ia akan dipertahankan atau tidak.